Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat Bapak siang, Ibu. Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Iya. Baik, Baik, untuk hari untuk ini hari ini saya akan saya akan mempresentasikan mengenai mengenai konsep dan komponen modul ajar. Saya akan coba Saya akan tayangkan presentasinya. Bapak Ibu, silahkan disimak. Setelah penyampaian materi, nanti akan ada sesi simulasi dan tanya jawab. Dari saya sudah Bapak Ibu? Belum. PowerPoint sudah muncul kah? Belum. Belum, Bu. Bagaimana, Bu, belum. sambil menunggu Padahal ini sudah PowerPoint dibagikan. muncul, ice breaking, Bu. Supaya tidak terjadi kekosongan. Ice breaking dulu. Oh, boleh. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau keluar, memimpin ice breaking? Sudah keluar? Ya, karena sudah dari pagi nih, Bu, kita nih, Bu. Sedang proses sepertinya ya. Agak ya, sudah keluar dia. Sudah ada, Bu. Hasil presentasinya. Ya, sambil menunggu tayangannya muncul, saya lanjutkan ya. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Nah, itu muncul ya? Muncul ya? Baik. Baik. Bapak Ibu, ini Bisa mengenai Bapak Ibu, ini mengenai konsep dan komponen modul ajar. Iya. Pertama saya akan jelaskan mengenai apa itu konsep modul ajar. Modul adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan goalnya itu profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana menganalisis capaian pembelajaran sampai menjadi alur tujuan pembelajaran. Betul begitu Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, siap. Saya lanjut ke komponen modul ajar ya. Komponen modul ajar itu terdiri dari tiga. Pertama ada yang disebut dengan informasi umum. Kedua ada komponen inti. Lalu ada lampiran. Di bagian informasi umum itu ada yang disebut dengan identitas modul. Di dalamnya Bapak Ibu menyebutkan nama ibu, sekolah, kelas, alokasi waktu dan sebagainya ya. Selanjutnya ada kompetensi awal. Apa itu? Pengetahuan awal siswa sebelum mempelajari materi baru Bapak Ibu. Setelah itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam pembuatan modul ajar itu harus terintegrasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi di materi itu muncul dimensi profil pelajar Pancasila yang mana nih? Misalnya ada mandiri, berkebinekaan global, itu masuk tidak di modul ajar yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Artinya sarana dan prasarana apa yang kita perlukan di dalam proses pembelajaran nanti yang kita tuangkan di dalam modul ajar. Setelah itu ada target peserta didik. Target peserta didik ini Bapak Ibu terbagi untuk 3 kelompok. Pertama untuk kelompok peserta didik
yang tipikal atau reguler yang biasa kita ajar sehari-hari. Kedua itu untuk peserta didik yang pencapaiannya tinggi, itu biasanya yang kelas akselerasi begitu, lalu yang mengalami kesulitan belajar. Artinya kalau di sekolah Bapak Ibu memiliki 2-3 kelompok target peserta didik yang berbeda, maka modul ajar yang dibuat pun harus dibuat alternatif yang berbeda. Tidak untuk satu modul untuk 2 target peserta didik ya. Selanjutnya ada moda pembelajaran. Moda pembelajaran ini Bapak Ibu bisa gunakan PJJ daring, bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, luring, atau blended learning, gabungan dari keduanya. Selanjutnya ada selesai untuk informasi umum Bapak Ibu. Selanjutnya saya masuk ke komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran yang sudah dikemas ke dalam alur tujuan pembelajaran itu. Lalu selanjutnya ada pemahaman bermakna. Jadi di dalam modul ajar, Bapak Ibu memasukkan pemahaman bermakna. Apa itu? Artinya informasi tentang manfaat apa yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya bisa dalam sebuah kalimat, misalnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Intinya dari pembelajaran materi dari Bapak Ibu, ada tidak manfaat yang diperoleh. Nah, ini dituangkan dalam pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Jadi apa yang Bapak Ibu siapkan sebelum kegiatan pembelajaran itulah persiapan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di bagian kegiatan inti, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan moda pembelajaran yang digunakan, apakah menggunakan daring, luring, atau keduanya. Selanjutnya ada asesmen. Bapak Ibu, ada 3 asesmen yang kita gunakan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Pertama ada asesmen diagnostik, lalu formatif, terakhir adalah sumatif. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Barangkali Bapak Ibu selama ini tidak asing dengan pengayaan dan remedial, karena ini sering kita lakukan. Pengayaan ini bagi anak yang nilainya di atas rata-rata begitu lulus dari capaiannya. Lalu untuk remedial untuk anak yang belum memenuhi kriteria yang kita siapkan. Selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan guru. Apa itu? Yakni penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ini poin yang terakhir mengenai lampiran. Di bagian lampiran ini, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini, Bapak Ibu, tugasnya di capaian pembelajaran ini tentang apa? Nah, dituangkan di dalam lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada yang disebut dengan bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi ibu guru, bapak guru sebelum pembelajaran membaca buku apa atau baik. Bapak Ibu penyampaian materinya tadi sudah selesai. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ingin berkomentar mengenai penyampaian materi ini? Silahkan, saya persilahkan. Ya. Saya Pak. Oh, iya. Bu Swastia sudah mengangkat tangan. Ya, silakan Bu. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu fasilitator tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa modul ajar dari komponen-komponennya sepertinya bisa dipakai oleh guru dan peserta didik.
Karena di situ lengkap sekali bagian bagian lampiran itu adalah apa, kemudian materi yang yang tertulis siswa. Nah, jadi itu yang bisa saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Fasilitator. Iya. Demikian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jawaban visuasi, mari kita berikan tepuk selalu di Bapak Ibu. Ya. Tepuk Tepuk tangan. salut. Salut. Baik. Barangkali ada satu lagi, Bu. Ya, Iya. Ya, kenapa, Bu? Satu Saya- Satu lagi boleh? Saya udah angkat tangan tadi. Oh iya. Pak Sudirman dulu ya, Bu Oke. Ida. Terima kasih Bu Fasilitator dari penjelasan Ibu tadi dari awal sampai akhir kami dapat menangkap dengan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator tadi mengenai bahan ajar cukup bagus dan dapat kami terima. Saya kira itu tanggapan saya untuk sementara, mungkin ada tanggapan yang lain. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Silakan. Kalau saya dari laporan yang disampaikan, saya berpendapat bahwa modul ajar itu kan ada metode, ada asesmennya segala macam, sebenarnya betul dalam rangka sepertinya sama dengan RPP pada kegiatan kurikulum sebelumnya. Apakah poin ini tepat? Terima kasih. Oh iya. Bagus sekali pertanyaan Bu Ida. Barangkali Bapak Ibu ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Ida ini. Apakah betul modul ajar ini persis seperti kurikulum sekarang? Boleh kita beri tanggapan, Bu? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Bu Fasilitator. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi mengenai bahan ajar atau modul ini sama dengan RPP, ya. Jadi menurut saya secara sederhana, ya, RPP ya RPP gitu ya, bahan modul ya modul, ya. Sebab ya di dalam RPP itu kan seperangkat pembelajaran yang dibawa oleh guru, merupakan administrasi guru, itu ya menurut saya secara sederhana. Yang kedua, kalau modul itu kan sekedar bahan ajar yang dibawa oleh guru secara efektif, efisien, kemana saja, kapan saja, tidak terbatas pada ketika dia membawa sebagai administrasi guru. Jadi kalau modul kan bisa saja dia berdiri sendiri, kapan saja dibawa, mau di luar, mau di dalam pembelajaran. Saya kira ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman. Ya, Bisa saya boleh tambahkan? Ya, atau mungkin menjawab pertanyaan kita. Ya, silakan Bu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa modul ajar ini bisa dipakai oleh guru dan siswa. Nah, jadi menurut pendapat saya, modul ajar ini adalah gabungan RPP dengan modul ajar versi lama. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya, terima kasih Bu Swasti sudah menanggapi pertanyaan Bu Ida yang sudah ditambahkan oleh Bu Sudirman dan dilengkapi oleh Bu Swasti. Jadi mari kita ambil benang merahnya bahwa modul ajar ini bukan dalam tanda kutip RPP seperti kurikulum sekarang, tapi memang mirip. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, ini adalah RPP yang mengalami tambahan seperti mulai munculnya glosarium, daftar pustaka. Jadi ini lebih lengkap dibanding RPP, Bu Ida. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya, saya kira dapat disimpulkan.
Ya, siap. Saya kira disimpulkan oleh ya, Ibu Fasilitator. Mengingat waktu soalnya kan. oh iya, Sudah barusan Pak. Jadi Sudah disimpulkan bahwa eh, modul ajar itu jauh lebih lengkap dibanding RPP karena komponennya lebih banyak. Oke, saya kira kita sepakat itu. Ya, Saya kira kita semua sepakat. saya masuk ke ininya kalau tugas sudah saya siapkan, Bapak Ibu nanti bisa unduh unduh di grup WhatsApp. Itu adalah membuat membuat modul ajar oleh tentang materi apapun, ambil satu capaian pembelajaran dan dibuat menjadi modul ajar, gitu ya. Saya langsung masuk ke refleksi terbimbing ya Bapak Ibu. Ya. Ada dua pertanyaan. Bapak Ibu yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Yang pertama, apa yang menjadi tantangan untuk Bapak Ibu dalam pembuatan modul ajar ini? Saya. Iya, silahkan Pak. Oke. Biasanya tantangan guru dalam membuat modul bahan ajar ini adalah ya, karena modul berisi bahan ajar ya, bagaimana ketika pada akhir pembelajaran di situ kan ada refleksi untuk dapat dilihat apakah siswa sudah menangkap apa tidak materi yang sudah disampaikan oleh guru itu. Nah, jadi di sini perlu ada penilaian akhir ketika pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana guru dapat membuat pertanyaan yang spesifik terkait dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Sebab sering kan guru kadang-kadang menyampaikan materi di depan lain, tapi pertanyaannya beda. Ini akan membingungkan siswa. Jadi ini menurut saya tantangannya adalah membuat pertanyaan di akhir pelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang disampaikan pada hari itu atau jam pelajaran tersebut. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali jawaban Mas Firman. Mari Bapak Ibu beri tangan yang meriah untuk Mas Firman. Terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu. Mantap. Sudah ambil benang merahnya mengenai konsep modul dan komponen modul ajar. Tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Saya kira sudah bagus. Sudah. Kalau begitu, saya tutup materi kali ini. Mari kita membaca hamdalah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.